Markisa ini sudah sejak lama sebenarnya menjadi ikonnya Sumatera Utara, khususnya sebagai buah eksotik yang punya ciri khas begitu ya. Nah, itu yang penting, yang segar, itulah kuncinya. Itu tetap mulai dari ibu saya sampai sekarang tetap kita pertahankan. Nah, yang saya lihat wajahnya begitu datang ke Norland, maka yang kelihatan adalah excited gitu ya. Mereka sangat senang sekali gitu. Karena kita udah tahu dari tahun 85, Bu, mulai krisis moneter, apa, semua itu ada aja lah itu. Tapi memang yang paling parah ini yang belakangan ini memang luar biasa, pandemi corona. Markisa merupakan tanaman merambat yang tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Utara. Kesegaran buah markisa dimanfaatkan menjadi bahan baku oleh sejumlah pelaku usaha kuliner di kota Medan. Salah satunya industri rumahan legendaris sirup markisa Nurland. Buah eksotis markisa sudah menjadi penyambung asa sejak tahun 1935 di keluarga almarhumah Hajah Nurland. Sejalan dengan setelah ayah saya pensiun, kan keuangan mungkin sudah semakin terbatas. Nah, disitulah ibu mencoba membuat markisa sendiri untuk memberikan oleh-oleh kepada saudara-saudara, famili, semuanya yang datang. Nah, akhirnya karena rasanya enak, ada keponakan menyeletuk, wah ini tante ini cocok untuk dibuat, dibisniskan lah katakan, jadi diperdagangkan. Dari situlah awal mulanya dan diberi nama Markisa Asli Family. Kenapa family waktu itu? Karena untuk diberikan kepada saudara-saudara dan family. Itulah awalnya diberi nama Markisa Asli Family. Setelah berkembang, karena ini kan perlu legalitas, ya, disitulah kita mendaftarkan merek Markisa Asli Family ini ke Departemen Perhakiman. Tapi kenyataannya pada waktu itu rupanya merek family sudah ada yang dipatenkan di situ. Jadi ya kita harus merubah ke merek yang lain lah, nama yang lain. Wah, nggak usah repot-repot, udahlah nama ibu aja lah kita buat. Nah, gitulah ceritanya. Makanya dipakai nama itu Markisa Nurland. Markisa ini sudah sejak lama sebenarnya menjadi ikonnya Sumatera Utara, khususnya sebagai buah eksotik yang punya ciri khas begitu ya. Karena dengan tampilannya, dengan rasanya, dengan kandungannya, kemudian juga ya dengan kondisi pola panennya gitu ya, memang Markisa ini sangat spesifik. Jadi di sini sari buah markisa yang telah dipisahkan, buah markisa yang dipisahkan dari bijinya dapat disimpan dalam waktu yang lama di dalam freezer ini. Ini contohnya. Nah, ini setelah dijadikan sari ini, karena kita belum memprosesnya menjadi sirup markisa, dapat kita simpan sampai ya katakan bisa sampai setahun disimpan, asal dia disimpan di dalam freezer. Nah, ini gunanya kita tidak terlalu repot lagi untuk memproses buah markisa itu lebih lama, karena sewaktu-waktu ini bisa langsung dijadikan dimasak gitu ya, dicampur gula, jadi langsung bisa dimasak di dalam wadahnya. Nah, itu yang penting, yang segar. Jangan misalnya udah markisa yang udah
katakan kalau istilahnya udah kisut, udah berapa hari, itu nggak kita pakai. Yang pertama yang penting harus betul-betul masak dan segar, itulah kuncinya. Itu tetap mulai dari ibu saya sampai sekarang tetap kita pertahankan. Itu kunci utamanya, sehingga alhamdulillah mutu kita mulai dari ibu sampai sekarang ya tetap seperti itu, tidak ada kita merubah-rubahnya. Memang sebenarnya permintaan terhadap produk turunan Markisah khususnya sirup ya, termasuk jelly, termasuk juga dalam bentuk tepung. Nah, kemudian terakhir lagi dalam bentuk konsentrat ya. Nah, khusus terkait dengan sirup, jelly dan juga dalam bentuk konsentrat ini memang peningkatannya cukup besar, dan memang dari segi permintaan dunia saya pikir lebih berkaitan dengan ini, dengan konsumsi produk buah-buahan ya alamiah itu makin tinggi. Usaha keluarga sirup Markisah Nurland kini sudah dijalankan oleh generasi kedua, putra dan putri dari Hajah Nurland. Dari dulu hingga sekarang, produksi yang dihasilkan berupaya mempertahankan kualitas dan keaslian cita rasa buah Markisah. Bahan baku yang digunakan merupakan hasil panen dari tanah Brastagi yang dipesan dari penjual buah di kota Medan. Oke, Mak, ini ada di jadwal ada kunjungan tanggal 20-21. Iya, dari tanggal 20. Dua pack, drivernya Ahmad Albar. Ini gimana persiapannya? Kalau ini ya standar udah kita persiapkan dari sisi es granitku paling enggaknya untuk MOI. Kalau untuk stok sirup udah ready juga untuk kunjungan dari. Nanti dihubungin lagi untuk ya, fixnya ya. Untuk hari-harinya dihubungin lagi. Nanti kalau untuk orang dapurnya kan Bu Iyut kan, tolong dipersiapkan buahnya Bu Iyut. Apa nanti untuk edukasinya. Semua ini pakai edukasi nih kan? Iya, bisa edukasi. Tergantung nanti sisi tamunya. Oke, di event ini udah nggak ada masalah ini ya, udah biasa. Yang penting kan event ini dari mulai awal sampai akhirnya tetap dijaga prosedurnya. Protokol kesehatannya tetap dijaga, ditegaskan, nah, sampai apa, jangan menimbulkan masalah lah nanti. Kemudian ya sampai apanya nanti welcome drinknya tolong dipersiapkan ya kan. Gimana nanti yang diatur, nanti kan ada si Ita nanti masuk itu kan, nanti tolong diapakan. Pokoknya kalau ada kekurangan segera cepat dilaporkan, jangan sempat kita kekurangan stoknya, kan itu yang penting, selalu ada kontrolnya ya. Kan ketahuan waktu stok barang kan di situ apa yang kurang, kalau udah menipis tolong dibeli segera ya, jangan nanti tiba-tiba mendadak. Memang kita sudah beberapa kali mengalami turun naiknya situasi penjualan, terutama penjualan. Mulai dari krisis, karena kita udah tahu dari tahun 85 Bu, mulai krisis moneter semua itu ada aja lah itu. Tapi memang yang paling parah ini yang belakangan ini memang luar biasa, pandemi corona. Kalau sekali produksi kita buat sampai 100 kilo buah. Kalau dulu waktu musim masih sebelum pandemi kita bisa sampai 3-4 ton per bulan. Tapi sekarang ini situasi pembeli masih agak memang belum stabil. Kita tergantung stok kita yang ada. Kalau stok kita udah mulai menipis, kita buat lagi. Karena menyangkut perputaran uang juga ya kan, agak memang sekarang ya masih belum stabil.
Ini rencana untuk yang berapa kemasan berapa? 500 mili. 500 mili semua? Iya. Itu yang banyak sekarang ya. Iyalah. Stok yang 1 liter masih banyak? Masih ada. Oke. Buah bagus. Apa masalah buah? Bagus. Bagus, ini lagi agak susah ya. Bagus susah. Salah satu kendala kita mungkin pada saat musim buah sedikit, harga akan semakin mahal. Udah buahnya susah, kualitasnya jelek, ya kan, harga pun semakin mahal. Jadi ada masa-masa yang harga markisa itu mahal. Yang produksi waktu sedikit, itu memang satu kendala juga. Selain markisa pun, ya harga gula itu kadang turun naik, ya kan. Nah, bisa memang mempengaruhi produksi kita juga, harganya tinggi, ya kan. Yang repotnya udah harga markisa tinggi, harga buah pun tinggi, nah di situ, ya kan. Memang satu kendala juga sih sebenarnya itu. Selama ini memang yang menjadi masalah di dalam pengembangan pengolahan markisa ini adalah aspek bahan baku. Jadi kalau misalnya UMKM akan mengembangkan diri berbasis pada bahan baku markisa, sementara terakhir ini ketersediaan bahan baku markisa itu di Sumatera Utara semakin menyusut. Tapi itu pun saya pikir akan bisa disiasati ya kalau memang ini akan dikembangkan dalam konteks pengembangan jangka panjang, harus ada satu strategi yang konstruktif. Contoh misalnya dari pihak perusahaan UMKM bisa melakukan kerjasama dengan kelompok tani yang selama ini petani-petaninya masih memproduksi markisa, masih membudidayakan markisa. Ya, dengan demikian bagi pihak kelompok tani juga ada jaminan pasar terhadap produknya dengan harga yang juga barangkali tidak terlalu rendah karena bisa dinegosiasikan dengan pihak UMKM kan begitu kan. Kemudian UMKM sendiri juga akan mendapatkan bahan baku yang kontinu dari petani. Jadi ini adalah limbah dari buah markisa, di mana yang satu ini adalah limbah dari biji markisa, yang ini adalah limbah dari kulit buah markisa. Ini setelah dikeringkan dapat digunakan untuk kerajinan tangan. Nah, kerajinan tangan handicraft juga ada yang menggunakan untuk bahan lukisan dari biji markisa. Ini kita sudah ada juga mengirim ke Jawa untuk digunakan oleh seniman-seniman yang ada di Jawa. Dan memang kita sendiri pun ada membuat lukisan yang bekerja sama dengan seniman di Medan. Gitu. Kita udah pernah coba mau mengadakan, kan ini tergantung kalau dengan petani ini memang ya harus kita membuat kesepakatan dulu, ya kan, gimana nanti proses pelaksanaannya dan jumlahnya berapa, itu yang paling penting. Ya. Situasi pandemi ini memang kita penurunan produksi itu agak jauh signifikan, jadi sementara masih kita tunda. Tapi keinginan seperti itu pasti ada, ya kan, biar saling bisa membantu dan buah yang kita terima mungkin akan continue. Jadi kalau biasanya orang memesan yang kemasan 1 liter itu untuk pemakaian sendiri, dan banyak pengunjung para turis membeli kemasan ini kotak besarnya, ya, kotaknya isi 6 yang 330 liter. Biasanya banyak nih para turis membeli untuk oleh-oleh. Jadi itulah memang produk-produk kita yang kalau pembelian dalam jumlah besar pernah dibawa keluar daerah, dimasukkan ke dalam kotak seperti ini.
Markisa Norland. Nah, kita kenalan dengan Bang Rahmat yang ada di sini yang akan mendampingi kawan-kawan sekalian. Lanjut Bang. Wisata edukasi menjadi sistem yang dikembangkan dalam rantai pemasaran sirup Markisa Norland. Ide untuk memperkenalkan pengolahan Markisa kepada wisatawan diwujudkan melalui kerjasama dengan penyedia jasa trip perjalanan wisata di Kota Medan. Salah satunya dengan mobil wisata edukasi entrepreneurship atau disingkat MOWI yang sudah berkolaborasi dengan usaha sirup Markisa Norland sekitar 2 tahun. Kalau di kita dengan Norland sedari awal memang sudah kolaborasi baik dalam segi edukasi bagi anak PAUD maupun orang dewasa. Kemudian kalau dari kita juga menerapkan Norland adalah salah satu destinasi wajib dan hal ini juga bisa diikuti oleh travel-travel yang lain. Harus semakin banyak orang-orang yang mengikuti program seperti ini. Di awal kita mau buat MOWI, saya banyak sekali berdiskusi dengan Kak Mimi gitu ya, selaku founder dari Norland. Kita diskusi gimana program yang lebih bagus gitu, kemudian nyampe ke masyarakat. Telah dikembangkan oleh adik saya, yang dimana adik saya sudah banyak berjalan kemana-mana. Edukasi ini sangat diperlukan, terutama untuk turis-turis yang dari luar, yang kan kebetulan sejalan dengan itu sudah ada mulai turis-turis yang datang walaupun satu-satu. Karena mereka ingin tahu gimana proses pembuatannya. Yuk, kita lanjut ke ruang produksi. Sini proses pembuatan sirup. Kita masuk ke mesin juicer itu. Jadi untuk mesin juicer itu sendiri ya alat pemisah biji dengan sarinya. Jadi yang kita pakai tadi sarinya saja kan. Itu selama 12 jam. Namun kalau tadi proses steam atau masaknya tadi selama 6 jam. Sedikit banyaknya sudah pada mengetahui nggak nih proses dari pengenalan sampai ke ruang produksinya? Sudah. Oke, tadi kan ada limbahnya tadi kan, biji sama kulitnya tadi kan ada gitu kan. Nah, jadi ini dia. Kebetulan customer kita itu kan mulai dari anak PAUD tuh sampai orang dewasa. Yang saya lihat wajahnya begitu datang ke Norland, maka yang kelihatan adalah excited gitu ya. Mereka sangat senang sekali gitu. Waktu megang limbah, ini limbahnya gitu. Waktu ngerasain markisahnya, biasanya mereka kan minum udah jadi dalam botolan gitu. Hari ini mereka lihat prosesnya. Ternyata dari sebuah markisah itu yang rasanya sangat asam, segar, mereka menemukan diproses jadi sebuah sirup yang mereka konsumsi. Tempel orang, tengok kemarin yang tempat anak-anak itu gitu juga ya kan? Kalau seniman kan dia ada aja ide. Kalau nggak salah saya, kita bekerja dengan travel ini mungkin mulai tahun 2017, ya kan. Nah ini sangat positif sekali, sangat membantu. Kenapa sangat membantu? Karena travel ini kan membawa banyak tamu. Jadi dengan kunjungan travel ini terus terang memang yang menaikkan omset dari kita itu udah jelas. Karena kita dimasukkan dari program dari travel tempat belanja wisata. Dan di tempat kita dengan adanya travel ini, kita juga tidak hanya menjual produk kita. Kita membantu UMKM yang lain untuk memasarkan produknya. Nah, kemitraan dalam konteks hilir, khususnya dari segi pemasaran, memang ya UMKM pengolahan markisah atau pengolah markisah itu perlu kerjasama dengan pelaku sektor wisata salah satunya, ya, termasuk dengan travel, ya, bahkan juga termasuk dengan lembaga-lembaga yang selama ini memang dia bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia, termasuk ya dengan sekolah, ya, termasuk dengan kampus dan sebagainya, ya. Apalagi sekarang di kampus sendiri kan sedang ada program Kampus Merdeka, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan mahasiswa itu diperkenankan atau diberi kesempatan untuk mereka belajar banyak hal di luar, termasuk mereka bisa punya peluang untuk belajar
ya dengan UMKM atau bersama UMKM. Sehingga tamu MOWI yang seperti biasa pun terus berlanjut kan gitu. Insya Allah. Karena kan kita kan sudah bekerja sama sudah cukup lama. Iya. Kalau MOWI sudah nggak asing lagi. Silakan Bu. Ini yang paling segar deh ya. Ini jelas nih. Jelas deh ya. Jelas. Kalau sirup terus minum kita sini walaupun pandemi kita tetap jalan. Jadi kondisi MOWI sendiri gimana sekarang? Salah Pak, belum begitu full ya jadwal seperti biasa. Tapi alhamdulillah nanti yang akhir bulan ini ada kita Pak. Oh iya. Insya Allah dari tanggal 22 sampai 28. Udah kita arahkan kemarin. Udah. Alhamdulillah lah ya Pak. Alhamdulillah. Iya. Karena Markisa juga salah satu produk andalan di kita. Orang kalau digambarin Medan itu apa ya dibawa ya? Oh sirup Markisa gitu Iya kan. betul Bu. Memang produknya bagus, asli. Iya. Ya lah, banyak orang yang kita bawa kemari, mungkin orang mikir kok enak ya, gitu. Karena betul-betul bagus. Tambah yang seperti Bu Alwen katakan tadi, ini memang oleh-oleh khas Medan. Iya. Ya, kan kita biar termasuk ikonnya Medan dari dulu kan Iya. gitu. Markisa. Markisa. Jadi orang udah gambar Markisa, oh Norlen gitu. Nah, ya kan, mantap. Ya. Rasanya segelas kurang Mbak. Kalau secara kolaborasi untuk kedepannya, harapan kita Norlen ini nggak cuma di sini aja nih, bisa di beberapa tempat yang lain. Karena kan banyak juga ya spot-spot wisata yang lain. Jadi tetap kita bisa bawa ini loh produk asli dari Kota Medan, buah yang identik dengan Kota Medan, sebuah sirup Markisa, dan lebih mudah ditemukan di berbagai tempat. Sebenarnya inti keberlanjutan adalah terletak pada kemitraan, pada kolaborasi ya. Jadi kolaborasi atau kemitraan itu perlu dikembangkan dari hulu sampai ke hilir. Dan lagi di dalam proses kolaborasi dan kemitraan ini perlu sekali campur tangan pemerintah itu ada. Kalau ini semua dikolaborasikan, saya pikir pengembangan UMKM itu akan berjalan lebih baik, lebih terstruktur ya. Kemudian juga lebih terpola, lebih terencana. Kalau Nurlen ini memang kita semua bekerja sama dengan Departemen Pariwisata, bantuan sudah banyak. Departemen Koperasi, Pariwisata, semua ini kalau Nurlen sudah bekerja sama. Kita sudah mendapat pelatihan. Malahan kalau yang lebih apanya kita udah punya sertifikat CASE, ya kan semua kita lengkap sini semua. Cuman memang ya kendala kita ya daya beli orang lemah. Nah ini kita dengar pariwisata sudah mulai bangkit, ya mudah-mudahan kita harapkan ini berjalan normal lagi lah. Itu aja yang kita harapkan. Sirup Markisa asli. Kita mempertahankan apa usaha yang sudah dirintis oleh ibu kita. Jangan sampai generasi yang ketiga nanti udah tutup, kan gitu. Aja tinggal kenangan. Insya Allah ini bisa kita teruskan tongkat estafet.